Ya, ternyata mic-nya belum dinyalakan ya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik ya, luar biasa. Puji Tuhan bisa melihat wajah-wajah yang tersenyum ya di akhir ya, minggu yang terakhir di bulan Mei ya. Terasa Mei akan segera berlalu, Juni nanti mau Natal lagi dan ya 2024 selesai lagi ya. Tapi puji Tuhan, hari lepas hari kita boleh dituntun, dikuatkan dalam segala pergumulan hidup kita oleh tuntunan Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Titus 3 ayat 4 hingga yang ke-7. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-4 hingga yang ke-7. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-4 hingga yang ke-7. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, maka saya akan membacakan untuk kita sekalian. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-4 hingga yang ke-7. Berbunyi demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang benar yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, dalam sejarah Amerika Serikat ya ada beberapa penjahat ini. Mohon maaf, kok nggak bisa. Ada beberapa, bisa dibantu next? Ya. Penjahat atau gangster yang sangat mengerikan pada zamannya. 3 orang ini, Al Capone, Robert Franklin Stout, dan Alvin Karpis. 3-tiganya di dalam sejarah Amerika Serikat merupakan penjahat yang terkenal. Mungkin dari ketiga nama ini kalau Bapak Ibu familiar, yang sebenarnya yang paling terkenal ini Al Capone ini ya. Mungkin namanya lebih familiar. Mereka adalah seorang gangster ya. Mereka punya kumpulan kriminal. Bahkan di sana, di dalam sejarah Amerika, mereka sangat ditakuti bahkan oleh pemerintah itu sendiri ya. Jangan main-main dengan ketiga orang ini. Mereka yang menguasai ada narkoba, mereka yang menguasai wilayah kasino ya, dan mereka tidak akan segan-segan untuk membantai orang di depan umum. Jadi kalau misalnya kita bermasalah dengan orang-orang ini, dengan komplotan mereka, mereka pasti tidak akan segan. Mau ada polisi lihat, mau ada orang lain lihat di depan jalan, mereka akan peduli. Ya, mau tengah hari banyak orang nggak akan peduli. Mereka akan membantai orang-orang tersebut kalau berani macam-macam dengan mereka. Jadi di dalam zamannya masing-masing, 3 orang ini sungguh-sungguh memberikan sebuah kengerian dalam sejarah Amerika Serikat. Namun Bapak Ibu, dalam sejarah mereka juga ditangkap ya. Mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam suatu penjara. Tentu saja saya yakin kita semua akan setuju kalau orang-orang seperti mereka layak untuk dimasukkan ke dalam penjara ya. Dan penjara yang diberikan kepada mereka itu bukan penjara yang kelas bawah ya, tetapi sebuah penjara dengan maximum security ya pada masa itu, yaitu penjara Alcatraz ya. Penjara Alcatraz. Penjara ini terletak di dalam sebuah pulau yang namanya Pulau Alcatraz. Penjara ini sangat ketat sekali. Bahkan dikatakan sekali orang masuk di sini nggak akan pernah bisa lepas. Nggak main-main. Mau berapa kali usaha untuk melepaskan diri dari sini, ya, nggak akan pernah bisa. Bahkan dalam sejarah ada beberapa orang yang mencetak rekor bisa keluar, ya, katanya
bisa keluar dari Alcatraz. Tapi, Bapak Ibu, mereka cuma diketahui keluar dari sel mereka, tapi tidak pernah diketahui mati atau benar-benar bisa bebas kembali. Karena pulaunya tersendiri, ya. Pulaunya tersendiri, sangat susah. Jadi penjahat yang sekelas mereka bertiga itu ditempatkan di penjara seperti ini, Bapak Ibu. Bukan penjara kelas bawah. Dan saya yakin kita setuju semua kalau orang yang sejahat-jahatnya harus diberikan sebuah hukuman yang setimpal, ya, setimpal agar mereka jera, agar mereka merasakan hukuman yang pas dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, sekarang memang Alcatraz sudah tidak jadi penjara lagi, sudah jadi tempat wisata, ya. Kapan-kapan boleh tuh, bukan healing ke gunung tapi healingnya ke penjara. Banyak loh yang ke penjara Alcatraz ini untuk melihat penjaranya seperti apa. Nah, kalau mungkin masih ada, atau kalau penjara seperti ini ada di zaman bagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada Titus dengan jemaat yang dilayani oleh seorang Titus, rasanya orang-orang ini juga pantas untuk masuk ke dalam penjara atau masuk ke dalam sebuah hukuman yang seberat-beratnya. Kenapa? Kenapa jemaat yang dilayani oleh Titus itu pantas untuk dihukum seberat-beratnya? Karena jemaat yang dilayani oleh seorang Titus ini adalah orang Kreta, Bapak Ibu, ya. Orang Kreta. Orang Kreta. Ya, ini bukan nama mobil, bukan juga kereta api, ya. Orang Kreta. Orang Kreta ini para prianya adalah orang-orang yang terlatih secara militer, ya. Akan tetapi yang menjadi ciri khas dari orang Kreta itu adalah pembohong, ya. Adalah pembohong. Pembohongnya bukan hanya, ini saya bukan memetakan bohong kecil, bohong besar dan seterusnya, ya. Bukan bohong kayak anak-anak gitu. Tapi bohongnya ini bisa sampai ke level mengkhianati orang. Orang melihat, oh percaya dengan apa yang dikatakan, tapi ternyata itu bohong dan menjebak seseorang. Bahkan seakan-akan menjadi sebuah istilah. Kalau kamu dikasih label Kretaizen, ya, berarti kamu adalah orang yang bohongnya sama seperti orang-orang Kreta, ya. Dan kemudian mereka punya ciri khas, yaitu adalah melampiaskan atau memuaskan hawa nafsu mereka. Apapun, mereka nggak peduli. Mau makan, mau pesta pora, ya, mau melakukan seks bebas, terserah mereka. Mereka akan lakukan semuanya itu. Yang penting hawa nafsu mereka terpenuhi. Dan di dalam jemaat Kreta, di sini ada yang dikatakan dengan perempuan Romawi baru, ya. Maksudnya perempuan Romawi baru ini adalah perempuan yang pada masa itu memang adalah budaya ketika perempuan itu haknya tidak sama seperti sekarang, ya. Bisa setara, bisa punya pilihan sendiri dan seterusnya. Tapi pada waktu itu perempuan biasanya akan di bawah pria dan diatur persis oleh pria, ya. Oleh pria. Karena itu dikatakan perempuan Romawi baru adalah perempuan yang mendapatkan hak kebebasan, tidak diikat lagi oleh pria atau orang lain yang mengikat dia. Ya, seakan-akannya baik, ya. Tapi sayang sekali, ini perempuan yang mendapatkan hak kebebasan untuk berpikir sendiri, bertindak sendiri, tetapi bahkan perempuan Romawi baru ini menggunakan hak kebebasan mereka. Mereka mengeksploitasi kebebasan mereka untuk apa? Seks bebas. Untuk hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa membayangkan betapa kacaunya jemaat yang ada di dalam pelayanan oleh seorang yang bernama Titus. Karena itu Titus 1 itu dimulai dengan sebuah penekanan yang sangat kuat. Dia memberikan sebuah penjelasan tentang siapakah orang-orang Kreta ini. Dikatakan omongan mereka yang sia-sia, yang menyesatkan pikiran, ya, yang bisa menipu orang lain. Bahkan sampai dikatakan saking kita nggak bisa tahu orang Kreta ini bohong atau tidak. Situ Paulus mengatakan orang-orang semacam itu
harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Bahkan Paulus mengutip perkataan dari nabi orang Kreta, bukan nabi Yahudi, bukan nabi Yesus Kristus, tapi nabi versi orang Kreta. Nabi mereka sendiri berkata bahwa dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas, Bapak Ibu. Jadi ini adalah gambaran dari jemaat yang ada di Kreta. Luar biasa bukan? Saya sembari mempersiapkan bagian ini, saya pikir-pikir, aduh gimana ya, pergumulan Paulus, apalagi pergumulan seorang Titus yang harus melayani di tengah-tengah konteks jemaat yang seperti ini. Tentu saja hari-harinya akan penuh dengan banyak sekali pergumulan. Namun, apa yang menjadi orang-orang Kreta seperti ini, bukan mereka terbentuk dengan seketika ya. Akan tetapi mereka mengikuti sebuah ajaran atau mitologi daripada Zeus, ya. Zeus. Jadi sebenarnya sini sedang mempertentangkan. Paulus itu menunjukkan Yesus Kristus, tetapi sesungguhnya yang mereka percayai itu adalah Zeus, ya. Zeus. Zeus ini siapa sih Zeus ini? Ya, Zeus ini adalah manusia yang menjadi dewa, ya. Jadi dia manusia biasa. Kemudian dalam mitologinya, dalam kekuatannya dia menjadi seorang yang dewa, ya seperti itu, dia menjadi dewa. Tapi ciri khas dari Zeus ini, mungkin bagi Bapak Ibu yang sering nonton film, dia penipu, ya. Dia bisa tipu orang, kanan kiri dia bisa tipu dengan semua tipu dayanya. Kemudian Zeus ini paling terkenal adalah perayu. Bahkan kalau dikisahkan, Zeus dia masih udah jadi dewa pun dia masih ya turun ke bumi katanya, bersetubuh dengan wanita yang lain seperti itu, sehingga ada anak-anak Zeus. Pernah dengar cerita tentang Hercules? Nah, itu salah satu anaknya di dalam mitologi yang mereka percayai seperti itu. Jadi kenapa orang-orang Kreta bisa menjadi seorang pembohong, penipu, ya, dan orang-orang yang memuaskan hawa nafsu mereka? Karena mereka percaya kepada Zeus dan mereka merasa it's fine untuk menjadi seperti itu. Nggak apa-apa. Seorang Zeus yang seperti itu memuaskan hawa nafsu jadi dewa. Udah jadi dewa masih bisa memuaskan hawa nafsu, masih bisa menipu, ya, masih bisa menipu. Jadi ketika Paulus juga memulai ini, Paulus langsung memberikan sebuah perbandingan, yaitu hari ini yang akan memberikan kita sebuah pengharapan kehidupan kekal bukan kepada Allah yang berdusta atau dewa yang berdusta. Makanya ditekankan oleh Paulus itu Allah yang tidak berdusta. Karena ciri khas daripada Zeus itu adalah pendusta dan pembohong. Di sini Paulus sedang mengkontraskan, kalau Bapak Ibu terus membaca sampai dari awal sampai pasal yang ketiga, Paulus terus mengkontraskan bagaimana sesungguhnya manusia, ya, yang ada di Kreta itu pengen menjadi dewa, ya, pengen menjadi dewa, pengen menjadi Allah dengan segala tipu daya mereka, dengan segala memuaskan hawa nafsu mereka, dan merasa fine untuk seperti itu. Tapi justru ada Allah yang menjadi manusia, yang mau mencoba menjadi become God, tapi God yang become man. Bapak Ibu, parahnya yang terjadi di jemaat di Kreta tidak berhenti sampai di sini. Ketika orang-orang di Kreta ini dilayani, ketika mereka menyatakan dirinya, ya, menyatakan dirinya untuk percaya kepada Yesus Kristus, mirisnya mereka
secara progresif, perlahan-lahan, dari orang Kristen tetap menjadi orang Kreta. Jadi orang yang mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus, tapi juga menipu sana sini. Ya, mengacaukan pikiran orang sana sini. Orang yang mengatakan percaya kepada Yesus Kristus, tapi juga berusaha untuk memuaskan semua hawa nafsu mereka. Jadi seperti tidak ada perbedaan antara orang Kristen dan juga orang Kreta. Gak ada perbedaan. Bahkan di sini juga ada orang Kristen yang dulunya Yahudi, kemudian mirip lagi sama seperti orang Kreta. Jadi pada waktu itu mereka juga dikatakan mengacaukan pikiran itu karena mereka ngomong ke jemaat yang mungkin pada waktu itu masih bertahan di dalam imannya sebagai seorang Kristen. Mereka ngomong, kamu kalau jadi orang Kristen harus tetap melakukan apa yang menjadi tradisi Yahudi, dan gak apa-apa kalau kamu tetap menjadi orang seperti orang Kreta. Wah, Bapak Ibu, ini sebuah kondisi yang kacaunya minta ampun. Tidak terbayangkan bagaimana untuk melayani jemaat yang seperti ini. Orang-orang Kreta yang ada di tempat ini, Bapak Ibu. Kita melihat di sini orang-orang Kristen ini, mereka bukan berubah sesuai dengan Kristus, tapi malah manusia-manusia ini malah ditransform oleh budaya Kreta. Malah diubahkan oleh culture Kreta, Bapak Ibu. Hari ini sesungguhnya hal yang sama yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita malah ditransform oleh budaya. Apalagi budaya sesungguhnya ada yang baik, tetapi budaya sudah dimasuki juga oleh dosa. Kalau budaya orang Kreta seperti ini, kita mau untuk ikut? Itu saya tidak. Harusnya tidak. Tapi ini kenyataannya. Ketika manusia itu hidup di dalam budaya itu, setiap hari mendengarkan, setiap hari melihat, lama-lama dia ditransform oleh budaya yang seperti itu. Hari ini harusnya kekristenan itu lebih tinggi dari semua budaya yang ada di muka bumi ini. Harusnya kekristenan itu bisa merubah atau mentransform budaya. Karena itu kita akan menemukan dalam Titus. Ya, Titus memilih penatua jemaat. Ya, penatua jemaat. Orang-orang yang dipilih atau yang disarankan oleh Paulus kepada Titus untuk memilih penatua jemaat. Biasanya bagian ini dibacakan atau diberikan firman Tuhan ketika terpilihnya majelis jemaat, penatua jemaat pada waktu peneguhan. Ya. Tetapi kalau kita melihat konteks orang-orang Kreta yang seperti ini, jadi ketika Titus disuruh oleh Paulus pilih para penatua jemaat, orang-orang yang tidak bercacat, orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini karena ada sebuah urgensi agar menunjukkan ada orang-orang yang benar-benar serupa dengan Kristus, yang mau hidup di tengah-tengah budaya yang seperti itu, yang mengikuti kepada Zeus, menjadi seorang perayu, memuaskan hawa nafsu, menipu. Tapi ada orang-orang, sekumpulan orang yang tetap berdiri tegap di hadapan Tuhan, mengikuti karakter daripada Kristus. Orang-orang Kristen yang sesungguhnya, bukan orang-orang seperti orang Kreta, Bapak Ibu. Jadi itu urgensinya ketika Titus disuruh untuk memilih penatua jemaat. Jadi kalau dipikir-pikir, merefleksikan kembali bagian ini, menjadi seorang penatua jemaat bukan hal yang main-main, Bapak Ibu. Orang-orang yang kudus, yang menunjukkan ini loh, orang-orang yang berdiri di hadapan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan sungguh-sungguh dan menjadikan berbeda dengan dunia ini. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira orang-orang seperti orang Kreta, harusnya kita ngapain? Kita apakan mereka? Kalau hari ini Bapak Ibu menemukan seorang penjahat yang sejahat-jahatnya, pembunuh, pemerkosa, pencuri, di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu,
pembohong, penipu, ya. Benar-benar menipu. Bapak Ibu sungguh-sungguh tertipu oleh omongan dia. Ya, baik di depan, di belakang menusuk Bapak Ibu dengan tajam. Harusnya diapain? Mungkin kita akan berpikir, contoh, ya kita layanilah, ya. Kita kasihilah, gitu kan. Ya kita juga maunya seperti itu. Namun terkadang kita mengatakan, oh orang-orang seperti ini nggak layak. Nggak layak, apalagi kalau orang itu bukan orang Kristen. Nggak layak. Nggak layak orang seperti ini untuk menjadi seorang Kristen. Kita kalau orang Kristen baik-baik, contoh. Nggak ada yang berdosa, ya. Baik-baik, lihat kita nih mukanya baik-baik semua. Hidupan kita baik-baik semua. Nggak ada yang penipu, nggak ada yang perayu, nggak ada yang memuaskan hawa nafsu. Beda. Udah dibuang aja, dipenjarakan atau diapakan. Namun sesungguhnya orang-orang kereta inilah yang menunjukkan betapa berdosanya manusia itu. Apa yang menjadi sebuah jaminan bahwa saya dan saudara tidak seberdosa orang-orang kereta. Sama. Kita sama berdosanya. Kita sama tidak layaknya. Kita sama bobroknya. Kita sama durhakanya di hadapan Tuhan. Dan seharusnya sama seperti orang kereta. Kita semua dikatakan oleh Jonathan Edwards. Ya, simpelnya begini. Jonathan Edwards itu punya sebuah khotbah yang sangat historical sekali, di mana mempertobatkan banyak orang, meskipun dia hanya tidak dengan nada yang antusias, biasa saja. Tapi Jonathan Edwards mengatakan bahwa manusia yang berdosa itu sama seperti ada tangan Allah yang besar yang memegang. Sebenarnya gambaran aslinya itu adalah laba-laba. Dan di bawahnya itu adalah api yang menyala-nyala. Ketika tangan itu mau saja untuk lepas, laba-laba itu akan mati dengan seketika. Kita manusia berdosa sama seperti orang kereta, dan kita semua yang melakukan dosa kita, baik dalam pikiran kita, tindakan kita, apapun itu, sama sebenarnya. Kita harusnya seperti ini. Kita ada di dalam tangan Tuhan, yang kalau Tuhan mau lepas, Bapak Ibu, Tuhan lepas begitu saja, kita mati terbakar. Kita binasa. Kita semua manusia yang berdosa layak untuk mendapatkan gambaran seperti ini. Roma 1 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Orang-orang yang Kristen di kereta, mereka tahu apa itu kebenaran, ya. Tapi mereka tindas semuanya itu. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa memuaskan hawa nafsu. Nggak apa-apa dibentuk oleh budaya yang menipu. Nggak apa-apa, nanti jangan-jangan kita juga jadi sama kayak Zeus, meskipun kita udah percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, sesungguhnya selain kita layak untuk dibinasakan seperti itu, saya kalau merenungkan hal ini, hampir tidak mungkin orang-orang seperti orang kereta itu bisa berubah. Hampir tidak mungkin orang-orang seperti ini bisa tiba-tiba menjadi baik, berubah di dalam kehidupannya. Hampir tidak mungkin. Hanya satu kemungkinan yang nyata bagi orang-orang ini, bagi setiap kita, untuk bisa berubah atau berbalik dari semua keberdosaan kita. Bahkan sama seperti orang kereta ini. Ketika Titus menyatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, ya dalam Titus 3 ayat 4, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Hanya ini jawabannya. Hanya ini. Orang-orang yang tidak layak, yang harusnya dibinasakan, tetapi karena kasih dan kemurahan Allah bisa diubahkan. Jadi tolak ukurnya bukan dari dalam diri manusia untuk bisa berubah. Orang sebobrok itu, orang sebobrok kita hanya bisa berubah karena anugerah daripada Allah. Ini merupakan salah satu solah
yang diberitakan itu. Sola gratia, by grace alone. Jadi hari ini kalau kita bisa ada di tempat ini, kita bisa percaya kepada Kristus, itu hanya karena anugerah Tuhan. Jangan sekali-sekali kita berpikir, saya bisa percaya kepada Kristus karena saya yang hebat. Pemikiran saya yang hebat. Saya yang bermoral baik sehingga bisa percaya kepada Kristus. Enggak. Sesungguhnya engkau dan saya sama buruknya seperti orang-orang Kreta. Tapi by grace alone kita diselamatkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu dinyatakan kepada orang yang paling durhaka sekalipun. Jadi kasih itu bukan kepada orang-orang yang dikatakan, oh saya sangat layak, ya. Sesungguhnya tidak ada yang layak. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita mengerti kasihnya dinyatakan kepada orang yang paling durhaka sekalipun. Penekanan daripada surat Titus ini adalah bahkan orang-orang Kreta yang seperti itu layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Mereka bisa menerima Injil itu. Makanya Titus ditekankan oleh Paulus, Titus, kamu harus melayani meskipun jemaatnya seperti ini modelnya. Karena kasih Kristus itu akan dinyatakan kepada orang yang paling durhaka sekalipun. Ya, paling durhaka sekalipun. Jadi kalau ada hari ini kita berpikir, Tuhan, sepertinya saya nggak layak. Memang betul kita nggak layak. Tapi bukan berarti kasih Tuhan itu tidak bisa bekerja kepada setiap kita. Jadi hari ini kalau kita melihat ada orang yang aduh minta ampun. Bobrok ya minta ampun. Udah jadi orang Kristen tapi masih penipu, masih suka jatuh dalam hawa nafsu, masih suka mengacaukan orang lain, masih suka ini dan itu. Percayalah, anugerah Kristus juga ada di dalam kehidupan dia. Maksud saya dengan percayalah adalah kita jangan serta-merta melabel di dalam gereja, oh kamu orang berdosa, kami enggak, ya. Kamu layak, saya layak, kamu enggak layak. Enggak, jangan seperti itu. Kita didorong sebagai orang Kristen untuk terus memberitakan Injil itu kepada siapapun. Urusan keselamatan, urusan orang diubahkan oleh Tuhan itu urusan Tuhan itu sendiri. Karena kekuatan untuk bisa merubah orang yang paling bobrok itu hanya berasal daripada Tuhan. Tapi kita ditekankan sama seperti Titus dan para penatua jemaat itu adalah kita harus melayani orang-orang seperti itu. Bapak Ibu, by faith alone, sola fide, hanya karena iman orang-orang bisa berubah. Titus 3 ayat 5 berbunyi demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi hanya karena oleh karya Roh Kudus, ketika orang, saya pernah jelaskan bagaimana ketika Allah memilih dan sesungguhnya benih iman itu ada di dalam diri orang tersebut. Ketika pada waktunya Tuhan memanggil melalui karya Roh Kudus dilakukan kelahiran kembali, ya, kelahiran kembali. Disitulah momen di mana orang bisa berubah, turning back daripada dosa-dosanya karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Sesungguhnya manusia yang berdosa itu adalah mati secara spiritual. Jadi ketika kita melihat karya Roh Kudus itu, karya Roh Kudus adalah karya yang sanggup membangkitkan kita semua dari kematian secara rohani, Bapak Ibu. Nah, di sini ada hal yang menarik sebenarnya. Ketika kita melihat mulai rahmat-Nya kelahiran kembali dan ada kata permandian, ya, permandian. Saya singgung sedikit.
Seringkali di dalam kalangan Kristen tertentu suka dikatakan adanya baptisan Roh Kudus. Ya, oh kamu udah dibaptis air, kemudian kayaknya kamu kurang nih, kamu harus dibaptis Roh Kudus. Ya, kita sebagai gereja Injili dan yang menganut pada teologi reformasi tidak menganut pandangan seperti itu. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, apakah kita mengalami baptisan Roh Kudus? Sesungguhnya kaum Injil melupakan satu hal yang penting. Di momen orang itu dilahirkan kembali, saya mengaku kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam teologi Injil, itu yang disebutkan dengan baptisan Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus yang membangkitkan kita dari kematian rohani, Bapak Ibu. Kita yang mati, tapi tiba-tiba kita dibangkitkan dari kematian kita secara rohani. Hari ini tidak ada orang yang terlalu hina, terlalu berdosa untuk tidak dapat dihidupkan melalui anugerah Allah. Ya. Jadi hari ini kalau kita melihat masih ada anggota keluarga kita yang aduh minta ampun dah, ya. Tahun ini kita sedang belajar tentang iman yang dimulai dari dalam keluarga kita. Kita harusnya tidak boleh putus asa. Ya, kita perlu doakan terus-menerus, kita perlu injili terus-menerus, urusan keselamatan serahkan kepada anugerah daripada Tuhan. Bagi setiap kita yang hari ini sudah sungguh-sungguh merasakan bagaimana anugerah itu mengubah kita, harusnya kita terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam teologi reformasi itu dikatakan progressive sanctification. Bukan Kristen progresif ya Bapak Ibu ya. Bukan Kristen progresif. Sebenarnya saya agak kesel dengan Kristen progresif karena seakan-akan kata progresif ini jadi negatif sekali ya. Jadi negatif. Akan tetapi dalam kekristenan itu sebuah hal yang indah adalah progressive sanctification. Jadi seperti seorang yang terus menapaki anak tangga, terus naik. Maksudnya apa? Terus berubah. Bukan sama seperti orang Kristen yang ada di kereta, bukan semakin seperti Kristus, tapi makin seperti Zeus. Ini yang dimaksudkan adalah kita berubah kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau dibentuk karakter kita yang keras, dikikis sama Tuhan. Dan kita, kalau kita mau ngecek nih, kalau kita mau introspeksi diri kita, ya, apakah diri saya adalah sungguh-sungguh orang yang sudah terima anugerah Tuhan? Kita bisa cek, apakah kita punya kerinduan untuk melakukan progressive sanctification? Apakah kita punya kerinduan untuk berubah? Dulu saya pembohong, betul. Sampai sekarang saya masih ada suka bohong sih. Tapi saya belajar berubah. Dulu mungkin saya nggak bisa membedakan saya bohong apa jujur gitu ya. Tapi karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan saya rindu untuk stop. Untuk berubah. Jatuhnya ada pasti. Tapi beda nggak kayak dulu? Beda. Kita boleh cek, adakah kerinduan itu hidup dalam diri kita untuk berubah secara progresif. Ya. Bapak Ibu, kita harus to be more like Jesus. Like Jesus. Siapapun kita di tempat ini, ketika kita menyadari bahwa kita punya iman, kita lahir kembali bukan karena usaha kita. Keindahan itu harusnya kita aplikasikan dengan menjadi seperti Yesus. Bukankah kalau semakin kita menyadari bahwa kita ini gak layak sama seperti orang kereta. Bukankah kalau kita menyadari orang yang begitu bobrok tapi bisa diubahkan oleh kasih Tuhan. Bukankah keindahan ini yang akan mendorong kita, to be more like Jesus. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah kerinduan ini hidup di dalam hati kita? Bapak Ibu, saya sedikit sharing. Ya. Saya berusaha
ada beberapa karakter yang saya harus rubah, ya, to be more like Jesus. Saya dibentuk dalam sebuah budaya yang sangat, ya, mau bilang keras juga enggak, tapi yang pasti, ya, kalau terima dari keluarga, saya punya 3 lapisan, ya, Bapak Ibu. 3 lapisan ngomelan maksud saya, ya. Lapisan pertama itu kalau saya buat salah, lapisan paling depan itu adalah popo, ya. Kebetulan dalam satu rumah ada popo, ada ii, ada mami. Wah, pas memang, ya, pas. Jadi kalau salah, popo dulu bersuara. Habis itu ii bersuara. Terakhir mami bersuara. Semuanya donya di atas rata-rata, ya. Di atas rata-rata, Bapak Ibu. Jadi dengan didikan yang seperti itu, ya, selalu pokoknya harus berprestasi, harus hasilkan yang baik, ya. Kalau salah dimarahin, ya. Ternyata saya jadi orang yang pemarah, ya. Saya jadi orang yang pemarah. Wah, meledak-ledak. Minta ampun, meledak-ledak. Saya jadi seperti itu. Tapi dalam perjalanan ketika saya ditangkap oleh pada Tuhan, ya, saya harus mengakui jujur bahwa bukan saya yang dengan usaha saya yang mau berubah. Tuhan menempatkan saya di dalam suatu posisi di mana saya harus mengakui dengan malu dosa saya tersebut, sehingga saya bisa berubah. Hanya kekuatan daripada Tuhan, ya. Kadang-kadang orang suka bercanda sama saya, Ran, kamu tuh diam aja orang kira marah loh. Bener. Jadi kamu diam-diam aja, orang pikir itu udah marah loh. Tapi saya terus berusaha. Gampang nggak? Nggak gampang. Orang itu udah terbentuk dari kecil sampai dewasa. Tapi saya yakin betul, setiap kita dalam pergumulan dan kisah kita masing-masing yang telah membentuk kita, punya dosa yang mungkin, ya, menjadi pergumulan kita masing-masing. Apapun itu, kita nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita melihat karya Tuhan yang begitu indah yang mengubahkan kita sekalian, kita akan punya sebuah kerinduan to be more like Jesus. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita. Sampai kita merasakan sebuah damai sejahtera. Yang betul-betul damai sejahtera. Ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memeluk kita. Well done. Well done. Kamu sudah melakukan yang terbaik selama di dunia. Mari Bapak Ibu, kita bukan jadi orang percaya yang ditransform oleh budaya dalam dunia ini. Tapi kita menjadi orang percaya yang mentransform budaya. Baik dalam keluarga kita, baik dalam lingkungan studi kita, lingkungan pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun itu, pasti ada budaya-budaya yang akan menggiring kita dalam dosa. Tapi kalau kita berdiri, sama seperti Titus disuruh untuk memilih penatua-penatua jemaat yang mau berdiri di hadapan Tuhan di dalam Injil Kristus, kita jadi orang yang demikian. Melalui pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya akan menolong kita sekalian untuk menjadi orang percaya yang mentransform budaya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sesungguhnya kami menyadari kami ini tidak layak di hadapan Tuhan. Akan tetapi ketika kami diubahkan oleh Tuhan, iman yang Tuhan berikan, kami boleh dilahirkan kembali di dalam kematian rohani kami, ya Tuhan. Terima kasih. Tolong kami untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan, dengan segala kelemahan kami, dengan segala budaya yang telah membentuk kami ini Tuhan. Tapi kasih, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.